Boleh kata yang bola sepak Malaysia ni masa depan dia hitam, kelam. Kalau Presiden FAM Hamidin tengok video saya ni, tolonglah ya, dengar sampai habis video saya. Sejujurnya lah, ni pendapat saya daripada fan. Saya ni mewakili seluruh fan Malaysia. Memang menyuruh lah anda untuk faham tak maksud tak dia kan? Pintu eksis, bukan eksis yang kau just nita, bukan. Exit, keluar. Memang dah tak ada apa-apa dah yang perlu dijawabkan. Memang totally fail lah squad Malaysia ni dah. Kalau nak buat lagi sakit hati, jangan lagi duduk lah. And kalau orang dah tak suka tu kan, dah tak suka dah kan, ada pintu keluar tu, kita keluar je. Tak pun nak duduk-duduk lagi dah. Ini untuk kebaikan. Saya cakap baik-baik, saya tak ada nak marah ya. Ini untuk kebaikan, untuk senangkan kerja orang kan. Siapa yang layak duduk, kita berikan. Jangan menyusahkan. Itu saja. Okey. Semalam kita dapat berita tergempar yang mana Kim Panggon mengatakan yang dia ingin meninggalkan Harimau Malaya. So bila aku baca statement ni, aku rasa okey je. Kau nak belah-belah lah. Kau pun bukanlah power sangat kan. Itu dalam hati aku lah sejujurnya. Sebab dia lah, boleh kata recently memang agak teruk lah performance Kim Panggon ni, dengan taktikal yang merepek, dengan main long ballnya dekat Piala Asia hari tu dan juga dekat World Cup qualifier ni. So boleh kata dalam 5 game ni, 1 game sahaja yang kita berbangga, iaitu sewaktu imbang bersama Korsel seri dengan Korea. Yang tu je lah. Yang lagi 4 game ni semua kita rasa bukan setakat kalah, tapi rasa teruk gila game tu. Okay, so bila dapat tahu yang Kim Panggon ingin belah, so rasa macam okey lah, sebab dia sendiri nak belah kan. Tapi dengan cerita ini adalah berita palsu. Kim Panggon mengatakan yang dia akan terus committed untuk membimbing Malaysia sampailah kontrak dia habis. So dia menafikan yang dia hantar surat kepada FAM. So guys, apa pendapat korang, dia ni nak berhenti ke tak nak ni? Kalau dia berhenti, korang suka ke tak? Ataupun korang rasa dia boleh pergi lagi? Kalau korang rasa dia patut berhenti, siapa coach yang layak menggantikan Kim Panggon? Jangan cakap Bung Towel aku tak nak dengar nama tu. Okay guys, kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa follow Bro. Okay guys ya, sejak timnas Malaysia ini gagal lolos dari fase grup Piala Asia Under 23 guys ya, dan juga timnas mereka gagal untuk lolos ke fase kualifikasi Piala Dunia round 3 guys ya. Banyak sekali fans Malaysia yang kecewa, mereka kesal, mereka sakit hati, dan mereka ingin agar pelatih Malaysia saat ini Panggon dan juga ketua federasinya untuk segera mundur dari jabatannya ya. Jadi mereka udah gerah, udah nggak nyaman, udah nggak suka dengan gaya kepemimpinan dari pelatih dan juga ketua federasinya ini guys ya. Semalam aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan diorang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey, jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada can lah bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk.
apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Untuk mereka yang suka konten-konten bola dan konten-konten yang lain, jangan lupa follow saya, okey? Tekan butang follow. Terima kasih. Jangan salah loh abang dari Malaysia ini ya. Bung Towel atau Tommy Welly ini, dia itu kritikus yang ya super keren ya dari Indonesia, yang kritiknya itu nggak main-main ya, super tajam, sehingga dia nggak takut nih diserang oleh netizen seluruh Indonesia. Bahkan kemarin sewaktu dia mengisi sebuah acara, dia dilempari dengan botol guys ya. Ya mungkin ada yang kesal, emosi, marah sama Bung Towel ini. Nah, Bung Towel ini kalau dipanggil atau dipindahkan ke Malaysia untuk sekedar menjadi kritikus ataupun menjadi asisten pelatih dari timnas Malaysia, itu menurut saya ya sangat bagus ya. Karena dengan adanya Bung Towel di Malaysia, dia akan melihat dan membongkar semua kekurangan-kekurangan dari federasi, dari pelatihnya, dari pemain-pemain ya. Karena memang Bung Towel ini jago sekali, ahli sekali di bidang itu. Ya, saran terbaik saya sih, kalau memang Malaysia menginginkan kebaikan bagi sepak bola Malaysia, ajaklah Bung Towel untuk hadir atau datang ke Malaysia bila perlu dipindahkan jadi warga negara Malaysia, sehingga dia bisa mengkritisi atau memperbaiki sepak bola Malaysia ini untuk bisa bangkit atau berjaya lagi guys. Nak percaya atau tidak, Presiden FAM Hamidin ni adalah gunanya juga, dan ada yang tak bergunanya juga kan. Kadang-kadang bila aku kritik FAM ni, ada jugalah penyokong-penyokong Hamidin ni macam, yelah, diorang ni menganggap Hamidin adalah Presiden FAM yang terbaik dekat dalam dunia ni. Dan bagi aku, yelah, aku sebagai FAM biarlah aku nak kritik kau masalah apa hal. Dan bagi aku, Hamidin ni still is good lah kan. Berguna dia kat mana? Dia selalu berada dengan play-play Malaysia. Tapi tak bergunanya dia tak bawa sesuatu apa-apa pun untuk skor Malaysia ni. Dia macam kau suruh member kau datang, tapi dia tak bantu kau pun. Dia just datang gitu je, tak ada bawa apa-apa. Dia macam tu. Dia ibaratkan member kau yang useless lah. Dia datang masa kau susah tapi tak bantu apa-apa pun. Itu jahat tu. Midin lah ni. Dia style-style macam Midin ni tu lah dia. Masa Malaysia ni susah, dia datang tapi macam tu je lah. Tak ada apa-apa pun. Dia ni orang-orang yang kita nampak, kalau aku cakap tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Kau nak cakap apa ke kan? Yang mana penyokong-penyokong Hamidin tu nak cakap apa, cakap lah. Gua tak kisah. Gua tetap akan cakap pasal FAM ni, dan aku akan buat beratus-ratus video, berjuta-juta. Malahan aku akan sentiasa upload setiap hari pasal FAM ni, Hamidin ni. Kau kena hadap. Bila aku cerita pasal masalah bola sepak Malaysia, ada yang komen, jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Dan semalam tular dekat social media berkaitan dengan surat layang daripada bekas pekerja FAM kepada FAM sendiri, dan banyak kritikan-kritikan yang diberitahu dalam surat tersebut. Perkara paling utama dalam surat layang ni adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Dia kata orang atasan FAM pilih kasih tidak memberikan layanan yang sepatutnya kepada pekerja-pekerja di bawah. Lepas tu dari segi kewangan ada penyelewengan dan sebagainya. So banyak lagi poin yang surat ni bagi tahu, korang boleh cari sendiri dekat social media. Tapi satu poin yang aku agak tertarik untuk bincangkan adalah satu poin yang sangat panas, yang mana surat layang ini mention pasal Ultras Malaya, mengatakan yang Ultras Malaya juga berkomplot dengan FAM, dibayar oleh FAM, dapat projek ke apa ke, kita tak tahulah kan.
Tapi sebelum tu, lepas korang baca surat ni, korang janganlah terus assume yang FAM ni memang rasuah. Sebab boleh jadi yang surat layang ini adalah fitnah semata-mata. Okay, kalau fitnah maknanya semua yang tertulis dalam surat tersebut tidak betul. Tapi kalau betul lah apa yang ditulis di situ. Oke guys ya, melihat situasi yang terjadi di Malaysia saat ini, di mana para fans dari timnas Malaysia yang banyak kecewa ya dengan federasinya. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan situasi atau kondisi saat ini Federasi Sepak Bola di Indonesia, yang dimana perlahan-lahan kita sudah mulai percaya ya, sudah mulai yakin, sudah mulai bangga dengan kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ya. Daripada yang sebelum-sebelumnya banyak mafia, banyak kekacauan yang membuat sepak bola kita lambat dan gak maju-maju ya. Tapi untuk saat ini yang kita harapkan dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir, perlahan-lahan sepak bola kita ini mulai membuahkan hasil, menampakkan kemajuan, dan mulai disegani oleh negara-negara luar guys ya. Yang kita harapkan agar federasi kita, PSSI kita itu mendapatkan, setelah Pak Erick nanti selalu mendapatkan leader yang baik, leader yang bisa menjaga atau membuat sepak bola kita ini bertambah maju ya. Dan itu penting sekali guys ya, karena menjadi satu sinergi, menjadi satu kekuatan bagi keseluruhan ekosistem sepak bola kita. Kalau salah satunya khususnya dari federasinya sudah tidak benar lagi guys ya, itu pasti bawaannya ke timnas kita juga udah nggak benar juga. Jadi ya kita bersyukur dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu ya, peristiwa-peristiwa di masa lalu itu semua menjadi pembenahan-pembenahan bagi bangsa dan negara kita ke depan untuk lebih baik lagi dalam urusan sepak bola. Karena sepak bola ini menurut saya sangat-sangat penting. Ya, penting karena dengan sepak bola ini menyatukan kita semua ya. Selain bahasa Indonesia atau identitas-identitas kebangsaan kita, alat untuk mempersatukan kita semua ini salah satunya itu adalah sepak bola ini guys. Dato' Hamidin, sini lah Dato' Hamidin. Saya nak bagi anda faham kenapa player kita yang warisan kita kat sana senyap, diam ke apa kan. Kerana apa? Kemungkinan mereka ni tak senang kalau ada orang call mereka. Betul. Memang lagi better lah kita pergi sana berjumpa dengan mereka. Janganlah tunggu pemain warisan kita tu call, lepas tu bagi kita kontak ke apa ke. Sebenarnya benda tu susah. Better kita pergi jumpa mereka. Kenapa FAM tak ada ke scouting kita kat luar sana, pergi hantar? Bayarlah scouting tu, bayar. Tak boleh ke spendkan duit untuk scouting pemain warisan, dan kita kena ada orang cakap scouting tim kita sendiri. Memang susah lah aku nak cakap dengan Presiden FAM ni. Dia ni banyak bermain mulut, banyak bercakap dan tidak bekerja sangat kan. Jadi susah saya ingin mengatakan, kerana bila saya jelaskan dalam video ni, kita perlu berusaha untuk mendapatkan mereka. Sekarang tim kita sekarang ni memerlukan orang cakap satu kemas kini atau satu upgrade dengan play-play warisan kita yang berlambak sekarang ni yang banyak. Dan agak sayang lah di situ, agak sayang kerana apa? Bila kita lihat pemain warisan ni, mereka ni bukan semakin lama makin muda, mereka semakin lama mereka pun ada umur, mereka akan peak, mereka akan habis. Kita perlu ambil mereka, bawa dan membawa ke tim kita sekarang ni dalam masa terdekat saja. Dan dalam beberapa tahun kita nak upgrade kita punya negara kita dengan akademi-akademi. Sekarang kita nampak negara kita dalam pembangunan. Kita ambil mereka untuk jangka masa pendek saja. Susah sangatlah saya nak jelaskan. Tapi saya harap FAM tolong. Indonesia dah buat, Thailand dah buat. Kita lihat dua negara ni dah buat. Mereka dah ambil pemain warisan, mereka dah mula orang cakap, come on, bagilah buat kerja sikit. Si Towel berulah lagi guys. Makin lama makin lucu memang ini orang. Dia bilang STY hanya wariskan perpecahan selama tangani timnas Indonesia. Ini manusia antara nggak sadar sama nggak punya otak. Kenapa? Justru STY mempersatukan ya, supporter Indonesia itu menyatu karena keberhasilan yang dibuat di STY. Kenapa saya bilang begitu? Masih baru-baru saja kita merasakan hangatnya politik
ya, di supporter timnas Indonesia itu ada pendukung 01, 02 dan 03, semua berbaur di sana mendukung timnas Indonesia dengan bangga mempersembahkan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Jadi saya melihat makhluk satu ini yang bernama Towel ini tidak lagi mengkritisi dengan bijak, tetapi matanya sudah buta, hatinya juga sudah buta. Jadi orang-orang seperti ini tidak perlu lagi dipublikasikan. Untuk pihak televisi, hentikan menghadirkan manusia yang satu ini. Ini bisa memprovokasi. Kalian tuh ada yang nyadar gak sih? Bung ini juga, bukan Bung ya, Coach Wotae. Terus bapak ini, bapak halo pak, itu tuh mereka kayak gimana ya? Kalian tuh udah nyadar gak sih? Kayak mereka tuh punya satu ambisi yang sama gitu loh, yaitu gak mau Sintayong bertahan. Gila ya, kalau kita sebagai penikmat bola beneran, sebagai pencinta timnas yang lihat prestasi timnas sekarang, yang melejit, yang gak pernah dicapai sebelum-sebelumnya, lu pasti harusnya seneng dong, ya gak sih? Tapi kok orang-orang ini malah gak suka gitu loh. Oh ya lupa orang ini juga, kenapa gak suka gitu loh. Gue yakin masalahnya bukan di naturalisasi guys, karena waktu zamannya Coach Simon timnas kita juga isinya udah naturalisasi. Tuh, Alberto Goncalves, Otavio Dutra, mana orang Indonesianya? Tapi zaman ini mereka nggak ada tuh ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, nyinyir-nyinyir nggak ada. Tapi sekarang pas timnas kita lagi bagus, mereka nyinyir gitu loh. Gue makin yakin deh ini ada agenda terselubung ya. Ayo dong, buka aja, buka. BTW, gue jadi takut nih guys kalau ngebahas-bahas ginian, karena nanti takut dijebret-jebret gue ya. Tolong, yang penting gue mengaspirasikan suara kalian. Tujuan kita satu kok, kita cuma pengen timnas kita jago, kita pengen timnas kita berada di level tertinggi, itu doang. Urusan gue kenapa-napa mah gak usah dipikirin guys, slow aja. Yang jelas gue pengen orang-orang ini segera membuka apa yang sebenarnya mereka agendakan terkait dengan kritik-kritik mereka kepada Sintayong, oke? Jawab cepat. Oke. Sintayong atau Alfred Riedel? Alfred Riedel. Eloko Gonzalez atau Ragnar Oratmangun? Ragnar Oratmangun. Hapner atau Maman Abdurrahman? Habner lah. Firman Utina, Evan Dimas? Firman Utina. Beni Dolo atau Rahmat Darmawan? Beni dulu. Hernando Ari atau Hendro Kartiko? Hendro Kartiko. Bambang Pamungkas atau Rafael Struijk? Boa Solosa. Siapa striker Indonesia terbaik sepanjang masa? Boa Solosa. Siapa pelatih Indonesia terbaik sepanjang masa? Berce Matula Pelwa. Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke guys ya, kalau saya lihat gaya pemikiran dari Bung Towel ini ya, pemikirannya saya ilustrasikan atau ibaratkan seperti ini ya. Misalnya ada orang yang saat ini sudah menjadi gubernur, lalu kemudian dia pengen naik jabatannya menjadi presiden. Nah oleh Bung Towel ini, dia nggak mau. Dia pengen si gubernurnya ini jangan dulu naik jadi presiden, tetapi turun dulu jadi ketua RT ya. Nah ini kan makin menurunkan kualitas orang tersebut, yang dimana dia sudah menjadi gubernur ya. Kalau memang mau diturunkan ya minimal bupati lah ya, tapi ini enggak, dia turunkan sampai ke ketua RT. Nah dalam sepak bola juga seperti itu. Timnas kita meski belum pernah merasakan menjadi juara AFF, tetapi saat ini levelnya sudah jauh ya.
Dan yang ingin kita kejar sekarang adalah target tertinggi, yakni lolos ke Piala Dunia, dan kita juga sudah mendapatkan tiket otomatis untuk ke Piala Asia. Nah, itu yang menjadi fokus tujuan utama kita. Buat apa kita buang energi, ya, memikir keras bagaimana Indonesia ini bisa juara AFF. Memang kita perlu juara AFF, tapi bukan untuk dipaksakan atau menjadi target yang sangat krusial, sangat penting sekali, ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Coach Justin bahwa AFF ini ya dijadikan sebagai ajang uji coba nih bagi pemain-pemain muda kita, pemain-pemain Liga 1 untuk mendapatkan jam terbang, ya. Karena guys, Singapura aja juara AFF 3 atau 4 kali, ya, tetapi mereka belum pernah satu kali pun lolos ke Piala Asia. Nah, itu Singapura tuh yang sudah mendapatkan berkali-kali Piala AFF ini, tapi kenapa belum lolos ke Piala Asia? Sedangkan Indonesia ini, ya, meski belum pernah mendapatkan Piala AFF, tapi saat ini Indonesia satu-satunya negara yang mewakili Asia Tenggara untuk maju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, ya. Dan itu saya rasa perlu dipikirkan juga oleh Bung Towel ini. Mati, sebetulnya ini agak berlebihan juga kalimat laga hidup mati. Iya. Kita menang. Salam Garuda Muda, ya. Mohon maaf Bung Towel, ya. Bung Towel, ya. Bung Towel lahir di Indonesia, punya istri orang Indonesia, Bung Towel orang Indonesia, punya anak orang Indonesia, KTP punya Indonesia, ya. Sebagus bagaimanapun timnas, mau bagus mau jelek, kita harus dukung karena Bung Towel itu orang Indonesia. Jangan suka bicara tentang timnas begini. Janganlah, ya. Intinya seperti saya nih, saya lahir di Indonesia, saya orang Maluku lahir di Indonesia, ya saya dukung timnas Indonesia, tetap Garuda di dada. Saya sering nonton terus, saya dukung timnas karena saya di Indonesia. Urusan timnas itu urusan pelatih Tajon sama Pak Erick Thohir, bukan urusan Anda, ya. Anda yang suka mau ikut campur urusan timnas lah, ya. Salam olahraga. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda tidak ikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan Liga kalimat Indonesia. Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. say thank you. Tanpa Sinta yang berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Bung Towel. Sudah dikasih kesempatan untuk berbicara, giliran lawan debatnya ngomong, Coach Justin ngomong, si Towelnya malah ikutan ngomong. Itu kelihatan banget kalau dia punya gestur yang nggak seneng lah gitu, maksudnya kayak dia harus mempertahankan argumen dia yang sebenarnya dia juga tahu dia salah, intinya kayak gitu. Mau debat kayak gimana pun sebenarnya memang Towel tuh ngarepin timnas kita tuh ya biasa-biasa aja, nggak bisa berprestasi, karena lu bisa lihat dari video yang ini. Dari mulai dia garuk-garuk pala kayak begini ekspresinya, terus nggak ada ekspresi seneng, terus dia megang hidung kayak gitu, udah kelihatan kalau sebenarnya dia nggak seneng timnas kita memang menang kayak gitu, karena dia nggak punya bahan lagi. Tanpa Bung Towel pun kita sebagai masyarakat Indonesia juga tahu kok kalau timnasnya lagi main jelek ya jelek, kalau lagi main bagus ya bagus. Sekarang kalau misalkannya mainnya udah bagus, terus kita ngambil embel-embel yang filosofi segala macem kayak begitu, ya itu nggak butuh waktu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun bro. Dan itu juga bukan tugasnya pelatih timnas doang. Intinya sih kayak gitu. Jadi ya menurut lu gimana tentang si anduk Towel ini? Nambah lagi nih. Sidul. Dul. Bang Rano, tolong nih Bang ya. Bang Rano bilang nih pas lagi rapat kemarin nih Komisi 3 DPR ya kalau nggak salah ya. Naturalisasi pemain ini mau sampai kapan? Gini Bang ya, mereka ini orang-orang yang punya hak yang sama. Masa iya sih orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia nggak boleh jadi warga negara Indonesia?
Bahkan orang kayak Gonzales aja yang tidak mengalir di dalam tubuhnya darah orang Indonesia, dia boleh loh jadi orang Indonesia karena diatur dalam undang-undang, Bang. Karena diperbolehkan oleh regulasi FIFA dan PSSI, gak ada yang larang. Ini makin kesini gue makin ngerasa emang ada kepentingan nih di balik ini semua nih. Ayolah, bukalah. Kenapa sih orang-orang yang pengen membela negara ini dan menjadi warga negara di negara ini itu dipersulit dan dipermasalahkan? Kenapa? Dan anehnya dipermasalahkannya itu di sekarang-sekarang ini di mana timnas kita lagi bagus-bagusnya. Sedangkan zaman dulu, pas zaman orang ini nih dinaturalisasi sama orang ini juga, itu gak ada loh yang komplain kanan kiri. Oh iya, kita harus kasih kesempatan buat orang anak muda Indonesia. Gak ada. Tapi kenapa yang masuk di Indonesia, orang-orang yang kayak gini nih, yang punya market value tinggi, pemain-pemain bagus, kenapa baru pada bersuara? Dulu pada kemana aja, hey? Ombak naturalisasi itu cuma program jangka pendek. Ombak apa? Ombak apa turut pantai weh, apa jeguran turut kali, ombak. Turut pantai weh jeguran. Ojo dirungokne cah. Suara rakyat ora dirungokne karo kono kok. Apa tak tekok suara rakyat apa dirungokne karo kono? Aja ngrungokne koyo ngene iki. Bang bayi. Suara rakyat ora tak rungokne ngurusi kaya ngene. Rakyate lho rungokno suarane keluh kesae kepiye, dalan rusak apa dengah-dengah, kebutuhan dan lain-lain dirungokne. Gunane fungsine dinggo malah ngurusi kaya ngene. Isine pemain murni jangan dibalik demi mau menang. Lah kepiye tak teko? Udu naturalisasi kuwi keturunan. Ngomongi ombak pantai selatan kono gede gondol Nyiroro Kidul kowe iki. Jrek. Buat Dewan Perwakilan kami yang terhormat, Bapak Putra Nababan, apa yang Bapak pikirkan, Pak? Sehingga ada pemikiran dan saran Bapak yang mengharuskan pemain timnas Indonesia, pemain lokal harus lebih banyak 60%. Dan kenapa Bapak mengkotak-kotakan? Ada pula lokal, ada naturalisasi. Kan yang udah sah menjadi warga negara Indonesia itu kan udah orang Indonesia, Pak. Ngapain lagi dilihat ada lokal interlokal? Udah kayak telepon wartel zaman dulu, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Dan satu lagi, Pak, kan udah ketahuan pemain lokal kita nggak mampu, Pak, ngangkat prestasi Indonesia udah berpuluh-puluh tahun. Ini baru ada prestasi, Bapak nyaraninnya yang kemunduran lagi. Emang siapa, Pak? Bapak gimana sih ngambil keputusan? Kalau iya saya tahu itu keputusan politik sepak bola, tapi kan ya harusnya Bapak pikir dulu dong, harus ngerti bola dulu dong dikit-dikit, Pak. Bapak kenal nggak sih 10 nama pemain Indonesia aja, Pak, yang pernah main di timnas, Pak? Bingung saya tiba-tiba ada pemikiran begitu. Udah tahu pemain lokal kita nggak ada yang mampu, Bapak, nggak ada yang mampu. Udah berpuluh-puluh tahun dari kakek buyut udah sampai sekarang ini udah nggak ada yang mampu ngangkat prestasi Indonesia. Jadi ada pemain-pemain luar yang punya darah keturunan Indonesia mau jadi warga Indonesia dan sudah jadi, sekarang Bapak berkomentar seperti itu. Kan itu kan namanya mecah-mecah, Pak. Jadinya, Pak, ada lokal, ada naturalisasi. Ya kalau udah jadi warga Indonesia ya jadi warga Indonesia, Pak. Udah lagi di kotak-kotakan lagi. Masa di kotak-kotakan lagi? Udah jadi warga Indonesia ada di kotak-kotakan lagi. Gimana sih, Pak? Lagian ini prestasi udah meningkat. Saran Bapak malah nyuruh kita mundur itu sebenarnya, Pak. Coba dicek lagi, Pak, sarannya, Pak, dikoreksi lagi. Itu aduh, Bapak, ya sayang Bapak dah. Gitu aja, Pak. Wahai para bandit, para pengamat sepak bola, influencer, konten kreator, netizen, rakyat Indonesia, ayolah kurang-kurangi pertengkaran kita, keributan-keributan kita di media sosial. Mari kita fokus untuk mendukung, mendoakan timnas Indonesia yang beberapa bulan kemudian akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3, ya. Dan kita harapkan timnas kita dapat mendapatkan hasil yang bagus, membawa kabar yang sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, yakni Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, guys, ya. Menurut saya ini harus kita ucapkan, harus kita tanamkan keyakinan, guys, ya. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita tanamkan keyakinan di dalam doa kita, di dalam pikiran kita, itu akan terjawab, itu akan menjadi kenyataan, ya. Harapannya ya timnas kita
bisa masuk ke Piala Dunia guys ya, demi mengharumkan nama baik bangsa dan negara kita. Abaikan semua kritikan-kritikan dari Bung Towel dan orang-orang yang saat ini mengkritisi timnas kita, sepak bola kita, ya anggap saja apa yang mereka suarakan, apa yang mereka bicarakan untuk kemajuan sepak bola Indonesia guys ya. Karena menurut saya dalam sepak bola itu kurang lebih sama seperti dunia politik ya. Samanya maksudnya begini, dalam pemerintahan kita harus ada yang menjadi oposisi. Misalnya kemarin kan ada kebijakan dari pemerintah tentang tapera. Nah itu kita bersyukur dengan adanya kritikan-kritikan, dengan adanya orang-orang yang ngomel-ngomel pada pemerintah, akhirnya tapera ini ditunda. Ya, mungkin sama juga dalam sepak bola, bahwa kita membutuhkan orang-orang yang berseberangan, oposisi, ya untuk kebaikan kemajuan sepak bola kita. Ya berpikir positif seperti itu saja guys ya. Ya mungkin ada yang berbeda pendapat, ya silakan. Ya, oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam olahraga, maju terus sepak bola Indonesia.